Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Surakarta, dan juga teman-teman rekan guru sebagai tamu undangan untuk kegiatan sore ini. Baik, kegiatan sore ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelum itu semua, marilah kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu serta tamu undangan, langsung saja untuk kegiatan seminar hasil laporan orientasi ini. Saya sebelumnya akan membacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian paparan yang akan disampaikan oleh Bu Uswatun Hasanah, Sarjana Komunikasi Komputer, ya, Sarjana Komputer, mohon maaf. Kemudian nanti setelah itu ada tanya jawab, kemudian ada refleksi dari Kepala Sekolah, dan kemudian penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Uswatun Hasanah. Monggo Bu Uswatun. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktu yang ditambah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta dan juga sekaligus mentor kami pada orientasi pengenalan etika dan nilai di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir untuk menghadiri seminar pada sore hari ini. Terima kasih. Kami akan menyampaikan paparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di bagi saya selaku P3K di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, judul yang kami ambil pada laporan kali ini adalah penulisan konten yang berintegritas melalui pembelajaran informatika pada materi pembuatan blog di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Oke, latar belakang dari pelaksanaan orientasi ini adalah yang pertama adanya transformasi birokrasi, di mana di dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan itu harus selalu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur negara. Selanjutnya, dengan adanya transformasi birokrasi tersebut, diharapkan itu kita sebagai pegawai pemerintah, sebagai ASN, itu bisa mengetahui pengenalan nilai dan juga etika, bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Kota Surakarta. Kemudian bisa beradaptasi dengan budaya kerja yang sudah ada dan menjaga netralitas dalam politik. Kemudian juga kita bisa menerapkan kode etik yang berlaku, dan sebagai seorang guru itu kita bisa menambah pengetahuan juga manfaat dan membekali guru informatika dengan nilai kejujuran, objektivitas, dan juga profesionalisme dalam menjalankan tugas kita sebagai guru dan juga memberikan layanan yang berkualitas kepada siswa. Selanjutnya, maksud dari kegiatan yaitu penanaman nilai luhur, kemudian memastikan seluruh P3K memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Kota Surakarta. Kemudian kita memiliki moral yang kuat, yang baik, yang diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik, jujur, dan juga transparan. Itu. Kemudian untuk tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada P3K tentang arah pembangunan kota dan juga peran serta peran orientasi dalam mewujudkannya. Kemudian menjadi P3K yang memiliki pribadi yang memiliki integritas, disiplin, dan juga tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi. Kemudian bisa mewujudkan visi dan juga misi pemerintah Kota Surakarta, dan juga bisa mewujudkan visi misi dari SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Oke,
waktu dan juga tempat, kami di Angkatan 2, kami dimulai dari tanggal 3 September tahun 2024 dan berakhir di tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dan kami bertempat di SMP Negeri 22 Surakarta yang beralamat di Jalan Irawan Makam Bergolo, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Selanjutnya, kita akan menuju ke nilai dan juga etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan juga Sejahtera. Selanjutnya, visi jangka menengahnya atau RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Oke. Sedangkan misinya ada 9 misi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi dan juga yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian ada satuan organisasi, di mana untuk kesempatan kali ini pemerintah Kota Surakarta dijabat oleh pejabat sementara, yaitu Bapak Dr. Doni Widianto, Magister Sains. Beliau menjalankan tugas dibantu oleh OPD atau perangkat daerah di bawahnya. Itu selanjutnya, di dalam menjalankan tugas Wali Kota Surakarta dibantu oleh perangkat daerah yang ada di bawah, ada namanya dinas, ada yang namanya badan, dan juga ada yang namanya kecamatan, yang kecil itu adalah kecamatan, dan ada inspektorat atau pengawas. Nah, kita di SMP Negeri 22 Kota Surakarta termasuk pada bagian dari dinas, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Itu. Kemudian ada garis hierarki dan juga garis koordinasinya seperti yang ada di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, untuk manajemen P3K, bahwasanya manajemen P3K itu untuk kompetensi dan juga kinerja. Dan nanti itu ada yang namanya sasaran kinerja pegawai yang harus kita lakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali, di mana sasaran kinerja pegawai tersebut itu digunakan nanti untuk penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja dan juga hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan juga perlindungan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penilaian kinerja P3K itu sama seperti penilaian kinerja pada ASN pada umumnya, yaitu pegawai negeri, di mana tadi kita harus memiliki perilaku yang baik dan juga memiliki dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan juga partisipatif serta transparan. Kita dinilai oleh pimpinan kita setiap 3 bulan sekali, triwulan, itu seperti itu. Kemudian untuk disiplin P3K. Disiplin P3K yaitu kesanggupan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mentaati segala peraturan, kewajiban, dan juga larangan yang telah ditetapkan. Di mana disiplin ini penting karena apa? Untuk menjaga ketertiban, efisiensi, dan juga efektivitas dalam bekerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, kita melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu nilai dan juga etika organisasi. Kita di SMP Negeri 22 Surakarta, bagian organisasinya adalah
Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kami akan membahas rencana strategis dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana Dinas Pendidikan Kota Surakarta beralamat di Jalan DI Panjaitan, Surakarta, di mana Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki moto pelayanan yaitu melayani dengan cerdas, cermat, cepat, tepat, efisien, efektif, ramah, dedikasi tinggi, amanah, senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Kemudian visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Itu visinya, cita-cita dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana cita-cita tersebut itu mengikuti atau mengimplementasi dari cita-cita dari pemerintah Kota Surakarta. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada namanya misi. Misinya yaitu yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan juga perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan juga paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuannya dari Dinas Pendidikan adalah terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Kemudian, strategi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 27.1 tahun 2021, yaitu tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki program pengelolaan pendidikan, kemudian program pengembangan kurikulum, program pendidik dan juga tenaga kependidikan, program pengendalian perizinan pendidikan, program pengembangan bahasa dan juga sastra, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Kemudian ini adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki dalam strukturnya itu ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kemudian ada bidang-bidang. Dari bidang SD, bidang SMP, kemudian dari PAUD dan juga pendidikan non formal, dan juga dari pengembangan pendidikan. Dari masing-masing bidang memiliki seksi atau ada yang memimpin adalah kepala seksinya. Jadi seperti itu, dan kita ada di bawahnya Kepala Dinas Pendidikan sebagai satuan pendidikan. Itu kalau untuk jabatan fungsional lain, misal seperti pengawas dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam jabatan di bawah Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya, untuk SMP Negeri 22 Kota Surakarta. SMP Negeri 22 Surakarta terletak di Jalan Irawan Makam Bergulo, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, di mana SMP Negeri 22 Surakarta berada di dalam lingkungan perkampungan yang padat penduduk. Nah, kepala sekolah yang sekarang menjabat di SMP Negeri 22 Kota Surakarta adalah Bapak Kristanto Triutomo, yang beliau adalah promosi dari guru, berawal dari guru di SMP Negeri 9 Kota Surakarta menjadi Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta, terhitung mulai tanggal 1 November 2022. Nah, SMP Negeri 22 Surakarta itu merupakan cikal bakal sekolah inklusif yang ada di Kota Surakarta, di mana di SMP Negeri 22 Surakarta wajib menghargai perbedaan seluruh siswa yang ada di dalamnya, karena masing-masing siswa pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, visi dari SMP Negeri 22 Kota Surakarta untuk tahun pelajaran ini adalah terwujudnya siswa yang berkarakter, inklusif, kompeten, dan juga berbudaya lingkungan. Ini setara ataupun seimbang dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta maupun yang ada di bawahnya, yaitu OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selanjutnya, misinya untuk mewujudkan visi tersebut, yang pertama menambahkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila kepada siswa, menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai perbedaan, kemudian mengembangkan potensi siswa secara optimal, dan juga mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan lestari.
Kemudian tujuannya dari SMP 22 Surakarta, tujuannya adalah pengembangan pendidikan, program pendidikan karakter, peningkatan akses dan keterlibatan inklusif, peningkatan kompetensi akademik dan juga non-akademik, kemudian penerapan program sekolah berbudaya lingkungan, penguatan kolaborasi dengan orang tua dan juga komunitas, dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga monitoring secara berkala. Untuk mendukung visi dan juga misi tersebut, SMP Negeri 22 Surakarta berkomitmen untuk menanamkan nilai karakter kepada siswa. Kemudian bekerja keras untuk menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai perbedaan. Kemudian SMP 22 juga mendorong siswa untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan juga lestari melalui program Adi Wiyata, program sekolah ramah anak, program sekolah siaga kependudukan, program sekolah sehat, pembentukan kader adiwiyata, dan juga genre dari siswa. Kemudian SMP Negeri 22 Kota Surakarta juga berusaha untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, yaitu dengan pengembangan ekstrakurikuler yang mengakomodasi bakat minat dari siswa. Ini struktur organisasi untuk SMP Negeri 22 Surakarta. Bapak Kepala Sekolah memiliki bawahan, yaitu memiliki struktur di bawahnya adalah penelaah teknik kebijakan. Sekarang namanya bukan lagi analis tata usaha karena sudah berganti lagi dengan penelaah teknik kebijakan. Ini adalah kalau dulu namanya kepala tata usaha atau analis tata usaha. Di mana di bawahnya itu ada Bapak Ibu tenaga kependidikan atau karyawan yang membidangi dari masing-masing bidang yang ada di tata usaha. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh seluruh wakil kepala. Ada urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, juga humas. Kemudian dalam urusan laboratorium, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh Kepala Laboratorium, dan dalam urusan perpustakaan dibantu oleh Kepala Perpustakaan. Kemudian ada lagi wali kelas dari masing-masing kelas 7A sampai dengan kelas 9F. Itu juga sudah ada, dan terakhir adalah guru mata pelajaran, di mana dalam garis hierarki seperti ini, Bapak Kepala Sekolah berhak memberikan perintah kepada seluruh anggota yang ada dalam sekolah tersebut. Jadi ada garis perintah, garis dan juga garis koordinasinya kepada bawahannya. Itu. Terus kemudian dari masing-masing itu bisa berkolaborasi antara satu guru mata pelajaran atau satu urusan ke urusan yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan juga misi SMP Negeri 22 Surakarta. Baik, tugas pokok dan juga fungsi P3K di SMP Negeri 22 Surakarta. Ini saya menerapkan tugas pokok dan juga fungsi saya di SMP Negeri 22 Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan juga dosen. Karena saya sebagai seorang guru, itu tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan. Kalau saya di pendidikan menengah. Kemudian tugasnya saya itu adalah beban kerja guru untuk mendidik adalah paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 minggu, dan paling banyak adalah 40 jam tatap muka. Kemudian kewajibannya mulai dari merencanakan sampai dengan nanti menilai siswa, kemudian juga harus meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi berkelanjutan itu untuk diri pribadi P3K tersebut sendiri, dan juga bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundangan, hukum, dan juga kode etik guru, serta nilai agama dan juga etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, uraian tugas dari guru mata pelajaran mulai dari menyusun kurikulum sampai juga membuat karya inovatif. Banyak sekali uraian tugas dari guru mata pelajaran. Kemudian melaksanakan tugas tambahan yang relevan. Dalam hal ini, saya mendapat tugas sebagai
bendahara BOS atau bendahara untuk dana bantuan operasional sekolah, di mana tugasnya yaitu menyusun administrasi penerimaan, pembukaan dan lain sebagainya, menerima, mencatat, membayar belanja, kemudian menyusun dan menyiapkan laporan realisasi setiap bulannya, memungut dan menyetorkan pajak, kemudian melaksanakan pencatatan administrasi keuangan dana BOS melalui aplikasi Arkas, BOS, Markas, SIPD, dan juga aplikasi yang terkait. Dan juga saya mendapat tugas tambahan yaitu membantu kurikulum di bidang penilaian dan juga pembuatan rapor. Baik Ibu Bapak, itu tadi dari bab pertama sampai dengan bab ketiga. Sekarang saya masuk ke bab keempat tentang rencana hasil kerja. Di mana di SMP Negeri 22 Kota Surakarta ini jabatan saya sebagai ahli pertama atau guru pertama, guru TIK. Kemudian identifikasi isu yang saya ambil. Yang pertama adalah kurangnya integritas siswa dalam penulisan konten yang menjunjung tinggi kejujuran, seperti menghindari plagiarisme, menyertakan sumber referensi yang valid, dan menghasilkan karya yang orisinal dalam pembuatan blog. Kemudian yang kedua, keterbatasan keterampilan siswa dalam literasi digital yang menyebabkan siswa sulit membedakan antara sumber yang kredibel dan juga sumber yang tidak kredibel, sehingga berdampak pada kualitas informasi yang dipublikasikan. Nah, dari isu tersebut, itu yang saya ambil, yaitu tentang kurangnya integritas siswa dalam penulisan konten yang menjunjung tinggi kejujuran, seperti menghindari plagiarisme tadi. Bagas yang diangkat yaitu penulisan konten yang berintegritas melalui pembelajaran informatika pada materi pembuatan blog di SMP Negeri 22 Surakarta. Nah, Ibu Bapak, di sini untuk perencanaannya itu dimulai dari langkah awal. Kami melaksanakan observasi terlebih dahulu. Melaksanakan observasi berupa, satu, kami bertanya kepada siswa, bagaimana kamu mengerjakan tugas? Apakah kamu mengerjakan sendiri ataukah lebih banyak menyalin milik temannya? Seperti itu. Kemudian tentang kejujuran atau siswa tersebut curang ataukah tidak. Kemudian bagaimana siswa tersebut menggunakan informasi di internet sebagai sumber lain dari penulisan. Melakukan diskusi atau wawancara tentang integritas, konsep integritas, konsep kejujuran, konsep plagiarisme, itu kami laksanakan seperti itu. Kemudian mereview keyakinan kelas yang pernah dibuat di awal semester. Selanjutnya, merencanakan atau merancang aktualisasi, itu saya membuat rencana pembelajaran yang berusaha untuk menarik dan juga menyenangkan siswa. Itu dengan cara tadi saya berkonsultasi terlebih dahulu pada mentor. Selanjutnya, pembuatan RPP atau modul ajarnya. Itu setelah pembuatan RPP dan juga modul ajar, kemudian kami melaksanakan pelaksanaan kegiatan atau mengajar di dalam kelas, pelaksanaan kegiatan kepada peserta didik. Jadi melaksanakan pembelajaran praktek membuat blog, memberikan tugas proyek untuk masing-masing siswa. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan juga analisis dari hasil blog siswa tersebut. Nah, ini penjelasan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Saya melakukan observasi perilaku siswa tentang mengambil sampel hasil pengerjaan siswa. Sebagian besar dari mereka lebih suka menyalin milik temannya, walaupun tidak semua siswa seperti itu. Masih ada yang siswa mau mengerjakan sendiri, itu masih banyak juga, tetapi ada beberapa yang lebih senang menyalin. Selanjutnya, melakukan diskusi atau wawancara. Ini saya tanyakan, saya ambil 13 sampel, di mana dari jawaban dari sampel tersebut itu disimpulkan bahwa sebagian dari siswa sudah memahami apa itu integritas atau kejujuran, apa itu plagiaris, etika dalam penulisan dan juga pembelajaran. Tetapi masih ada siswa yang sudah memahami konsep tersebut, tetapi belum menerapkan pemahamannya dalam mengerjakan tugas. Karena masih ada siswa yang mengerjakan tugas dengan menyalin jawaban teman atau mengambil langsung dari sumber tanpa menyertakan sumbernya.
Kemudian review kesepakatan kelas, ini adalah tulisan asli dari siswa yang kami ambil di awal tahun pelajaran. Yang kami garis bawahi di situ adalah nomor 4, itu tulisannya manut. Terus di sebelah kanannya adalah mengerjakan tugas sesuai aturan. Nah, itu di mana mengerjakan tugas sesuai aturan dan di bawahnya ada saling menghargai dan juga menghormati. Yang saya garis bawahi pada kali ini adalah yang nomor 4, kemudian nomor 5. Selanjutnya, dalam merencanakan aktualisasi, kami selaku P3K berkoordinasi dengan mentor untuk berkonsultasi, di mana nanti bagaimana sih nanti penerapannya, minta saran untuk menyelesaikan masalahnya dan juga nanti umpan baliknya. Seperti itu. Kemudian dalam membuat aktualisasi, saya membuat rencana pembelajaran ataupun modul ajar yang sudah kami terapkan di kelas 9. Kemudian kami melaksanakan pembelajarannya di kelas 9. Nah, selanjutnya ini adalah hasil blog dari siswa. Saya ambil 3 sampel dari yang ada, dari sekian banyak anak. Yang pertama, dari Keila Lingga, blogspot.com, yaitu blog dari siswa Keila Lingga kelas 9C, di mana ini postingan pertamanya tentang keluarga. Ini hasil tulisan mereka sendiri dan ini sudah menunjukkan integritas dari penulisan kontennya. Anak sudah menulis sendiri, dia menulis tentang keluarganya, di mana menunjukkan integritas yang baik, jujur, dan hasil tulisan sendiri. Keila Lingga kelas 9C. Selanjutnya contoh dari blog Wortel X blogspot.com. Ini miliknya Arya Brata Pramudya kelas 9D. Awalnya blog ini sebelum menjadi seperti ini adalah sebuah video yang dimana video tersebut video games ya. Dia seperti ngerosting dari sebuah games, tapi mohon maaf kata-katanya itu sangat tidak baik untuk didengarkan. Biasa kan kalau main game kan seperti itu. Nah, kemudian kami melakukan pendekatan pada anak tersebut, kami menanyakan, baik tidak melakukan ataupun menggunakan kata-kata seperti itu, baik apa tidak? Saya tanyakan seperti pada yang bersangkutan, dia menjawab tidak baik. Nah, kalau tidak baik, kenapa itu dijadikan blog? Saya pengen itu masuk ke blog saya. Oke, terus langkah selanjutnya bagaimana? Kalau itu pengen masuk ke blog kalian, ke blog kamu, ya udah Bu, saya tulis bahwa berkata kotor itu nggak baik. Dia ternyata cari referensi banyak sekali. Ini di bawahnya ini ada sumbernya banyak sekali. Nih, sumbernya banyak. Dia cari referensi tentang kata-kata kotor itu nggak baik. Jadi ini adalah tulisannya. Ini apa? Berkata kotor itu tidak baik. Tidak berkata kotor tidak baik. Karena begini. Nah, itu sudah dicantumkan oleh dia. Artinya anak tersebut sudah memiliki kemajuan untuk menjadi lebih baik dan juga memiliki integritas dalam penulisan konten karena sudah mau mencantumkan sumber dari website yang diambilnya. Itu ini dicantumkan sumbernya di sini. Selanjutnya yang ketiga dari putrimarmara.blogspot.com, ini juga tulisannya sendiri, di mana tulisan ini tidak semua anak bisa memahaminya. Hanya satu judulnya itu sederhana, atau hanya itu, dia hanya bahas tentang cantik. Temannya nggak paham, tidak ada yang paham dengan ini. Karena ternyata tulisan dia itu ada sebuah siratan lain. Kalau mungkin anak tersebut itu dibina untuk kegiatan menulisnya, bisa jadi dia bisa menulis sebuah cerpen atau mungkin novel. Karena apa yang dia tulis tidak bisa langsung dimengerti oleh orang yang biasa hanya membaca biasa, harus bisa bisa menganalisis tulisan tersebut. Ini agak beda, cantik katamu dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya tanyakan ke anak tersebut, memang benar. Kok Bu Us tahu? Ya, mungkin karena ada kesamaan. Setiap kali membuat status itu tidak harus selalu apa yang kita rasakan kita ungkapkan pada status tersebut, tapi bisa dengan bahasa yang lain, di mana orang lain tidak akan mengetahui status tersebut. Seperti itu. Dia sudah menunjukkan integritas penulisan konten. Blog tersebut sudah memiliki, sudah jujur,
Hal itu karena penulis blog menulis sendiri isi dari tulisan tersebut, dan walaupun isinya ada kegundahan, dia ada kegundahan hati tentang cantik tadi ya, tetapi tidak bisa dibaca langsung oleh orang lain kecuali benar-benar memahami isi bacaan tersebut. Ini dari kelas 9D. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan ada refleksi. Kami menanyakan ke anak-anak, refleksi. Banyak siswa menanyakan, mudah Bu buat blog ternyata. Tapi ada siswa yang tidak sedikit susah. Karena apa? Karena bahasanya bahasa Inggris. Pada waktu itu, kami bahas di kelas, artinya apa kalau kamu itu memiliki kesusahan dalam menerjemahkan bahasa? Artinya harus bisa mempelajari bahasa tersebut, karena bahasa Inggris terutama itu menjadi bahasa internasional, di mana anak tersebut nanti setelah dewasa kalau mau berkembang lebih jauh pasti akan membutuhkan hal itu. Jadi kami support, kami beri semangat untuk bisa memahami bahasa asing, terutama minimal adalah bahasa Inggris. Di sini refleksinya seperti itu. Ini daftar alamat blog banyak sekali kami sertakan di dalam laporan, tapi yang kami cantum di sini hanya 9. Selanjutnya, kami akan menyampaikan rencana jangka menengah kami. Di tahun pertama ini, jelas kami melakukan pengenalan blog saja kepada siswa, di mana outputnya adalah blog yang memiliki konten yang baik bagi dia dan juga sekitarnya. Itu kami selalu menegaskan itu pada siswa. Selanjutnya, tahun berikutnya, tahun pelajaran 2025-2026, kami ingin meningkat, di mana blog tersebut tidak hanya baik, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian di tahun ketiga, lebih meningkat lagi, harus berintegritas, harus jujur, harus memiliki penulisan yang tambah baik. Di tahun yang keempat, kami ingin ada inovasi dan juga kreativitas dalam penulisan blog tersebut. Itu jadi kontennya lebih inovatif lagi. Itu rencana jangka menengah kami. Nah, dari apa yang sudah kami lakukan dalam orientasi pengenalan etika dan juga nilai, kesimpulannya bahwasanya dari hasil blog yang dikumpulkan oleh siswa, masih ada siswa yang belum bisa membuat konten blog yang berintegritas. Berintegritas dalam hal ini adalah menjunjung tinggi kejujuran seperti plagiarisme, menyertakan sumber referensi dan yang valid, dan menghasilkan karya orisinal dalam pembuatan blog. Sudah ada beberapa siswa yang membuat blog secara baik, berintegritas, sopan, dan justru ada yang membuat seperti sebuah cerita pendek. Tetapi masih ada siswa yang kontennya itu masih asal-asalan, yang penting mengumpulkan tugas. Itu masih ada yang seperti itu. Nah, kenapa tadi saya mengambil judulnya itu tadi berintegritas? Karena kita juga pengen bangun karakter. Di SMP 22 visinya kan berkarakter juga. Di Dinas Pendidikan juga, di pemerintah kota juga. Jadi kita bisa linear dalam pembangunan karakter siswa tersebut. Itu sarannya bagi saya dan juga nanti bagi kami di SMP Negeri 22 Surakarta, bahwa pelaksanaan pembelajaran yang berkelanjutan dan selalu mengingatkan siswa untuk menjadi baik, berbuat jujur, berintegritas, dan berkata-kata baik serta sopan. Itu dari saya sarannya seperti itu. Karena apa? Anak sudah kebiasaan mungkin dari lingkungan dan lain sebagainya, mereka kata-katanya itu mungkin kurang terkontrol. Selanjutnya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolahan, baik itu guru, kepala sekolah, siswa, komite, paguyuban atau orang tua siswa, dan juga mungkin dari dinas terkait, demi terwujudnya pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan juga tadi demi terwujudnya siswa yang berkarakter. Membiasakan siswa untuk terbiasa membaca, serta meningkatkan literasi, baik itu membaca di perpustakaan atau membaca secara digital. Itu seperti itu. Demikian tadi daftar pusaka dan sebagainya. Demikian tadi paparan kami tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu kami kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, masih semangat Bapak Ibu? Singgih. Itu tadi adalah paparan dari Bu Uswatun. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya dari Pak Warsiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Bu Uswatun, Nggih. tadi Bu Uswatun menjabarkan tentang konten kejujuran. Nggih. Yang saya tanyakan bagaimana cara menulis konten kejujuran, lo nyuwun contohipun bagaimana? Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, baik Pak Warsiti, langsung kami jawab nggih. Dalam hal ini, konten kejujuran yang yang dimaksudkan intinya tadi berintegritas atau jujur, di mana anak tersebut satu mungkin membuat isi dari kontennya tadi, isi blognya tadi itu adalah tulisan pribadi, tulisan dirinya sendiri, prakarsa dirinya sendiri, atau yang kedua boleh mengambil dari sumber lain, tetapi ada aturan yaitu menyertakan sumber yang diambil. Itu artinya berintegritas atau dia jujur, mengakui bahwa itu adalah milik orang lain. Boleh tak ambil, tapi menyertakan sumbernya. Begitu Pak Warsiti. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya, monggo. Mungkin yang lain, monggo. Bu Latifah, nggih. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya nggih Bu, mengenai pembelajaran pembuatan konten yang berintegritas, dan ini juga digunakan untuk peningkatan literasi digital bagi siswa. Yang saya tanyakan adalah bagaimana metode pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Uswatun sehingga dapat menjadi peningkatan literasi digital bagi siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Latifah. Bagaimana metodenya, ya kan, dalam pembelajarannya? Kami melaksanakan pembelajaran tertulis secara praktek dan setiap siswa wajib memiliki alamat blog yang harus ada isinya. Dan nanti setelah akhir kami rekap, itu akan kami share kepada teman-teman. Tujuannya apa? Bisa saling baca isi dari satu teman dengan teman yang lainnya. Itu apakah itu tulisannya sendiri ataukah itu menyadur dari tempat lain, itu memang kami izinkan, asal itu tadi dia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya saling membaca dari satu teman ke teman lain, maka itu akan menambah untuk literasi digitalnya. Selanjutnya, kami berpesan kepada anak-anak, pembuatan seperti ini itu tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi berkelanjutan, karena siapa tahu mereka nanti akan bisa menjadi seorang penulis yang handal. Sebuah contoh sajalah, artis Raditya Dika. Dia sebelum menjadi artis, dia hanya menjadi seorang penulis blog, di mana tulisannya itu bagus, kemudian diambil oleh seorang penulis naskah, dan dijadikan sebuah film. Sampai sekarang Raditya Dika menjadi artis yang terkenal. Nah, kami mencontohkan hal tersebut kepada siswa, tujuannya apa? Itu bisa menjadikan semangat untuk mereka untuk menulis, untuk menambah literasi digital mereka juga. Itu Bu Latifah, bisa diterima? Terima kasih. Monggo. Baik, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Monggo. Terima kasih. Bu Uswatun, saya ingin bertanya, strategi yang digunakan kepada siswa yang belum dapat membuat konten yang berintegritas itu strateginya apa? Terima kasih Bu Labibah atas pertanyaannya. Bagaimana cara strateginya apa sih untuk siswa yang belum bisa? Kami akan membimbing secara langsung siswa tersebut dengan satu syarat, karena di sekolah kita tidak diizinkan membawa handphone di saat pembelajaran, maka itu akan kami lakukan di sore hari setelah anak selesai pelajaran. Mereka pulang dulu, kemudian ngambil handphone untuk konsultasi tentang blog tersebut. Kenapa? Karena dalam untuk masuk ke sebuah blog itu harus ada email yang aktif. Sebagian besar dari anak kita tidak hafal emailnya, bahkan passwordnya. Sehingga kalau kami bantu di lab TIK tidak bisa, harus ada handphonenya. Seperti itu. Nah,
Caranya bagaimana? Itu tadi, biar anak itu bisa jujur. Kami memberitahu, kami selalu mengingatkan ke siswa. Jadi tidak hanya pemberitahuan pertama saja, bahwa kami mengingatkan ke siswa untuk menulis, usahakan ditulis dengan baik. Tidak ada unsur sara, jadi tidak ada menyakiti siapapun. Baik itu untuk konten blog atau mungkin konten status pribadi mereka. Itu kami selalu berpesan seperti itu. Karena apa? Tulisanmu itu adalah kepribadian kamu. Itu kami tegaskan itu kepada siswa, sehingga kami berharap siswa itu kalau nulis, baik itu mungkin di blog ataupun mungkin di status masing-masing, itu tulisan yang baik. Saya pernah bilang ke anak, kalau kamu memang sedang marah tidak bisa menulis yang baik, lebih baik kamu tidak usah buat status. Saya bilang seperti itu. Tapi kalau kamu bisa mengartikan dengan hal yang lain, monggo buat status. Yang penting tidak mengandung unsur sara dan tidak menyakiti yang ada di sekitar kalian. Ya, itu Bu. Terima kasih. Monggo. Oke, itu nggih. Tadi sudah bertanya 3 orang pertanyaan, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah refleksi dari Bapak Kristanto Triutomo selaku Kepala Sekolah sekaligus juga mentor kegiatan orientasi ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan dari seminar Ibu Uswatun Hasanah, ini laporan orientasinya berkenaan dengan, kalau di sini judulnya penulisan konten yang berintegritas melalui pembelajaran informatika pada materi pembuatan blog. Ya. Di sini untuk mungkin yang pertama dari penulisan dulu, dan formatnya sudah baik, sudah ada lembar persetujuan, kemudian lembar pengesahan juga sudah ada, kemudian daftar isi juga sudah lengkap, sampai dengan lampiran-lampiran, daftar tabel dan gambar juga sudah ada. Kalau dari segi penulisan sudah baik. Kemudian dari materi paparan, tadi paparannya juga detail, hanya saja mungkin untuk materi paparannya mungkin terlalu banyak ya. Jadi poinnya mungkin yang poin-poin saja. Jadinya tadi sampai makan waktu hampir setengah jam lebih untuk paparan. Mungkin idealnya ya maksimal 15 menit, 10-15 menit nanti untuk paparan. Kemudian dari segi penguasaan materi sudah baik, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik, hubungannya dengan konten kejujuran itu apa nanti untuk siswa, kemudian metode pembelajaran untuk literasi digital, termasuk strategi kepada siswa yang belum memiliki integritas. Ya, tadi sudah dijawab dengan baik juga dari Ibu Uswatun. Mungkin kalau dari segi target, ya, dari pengenalan tadi untuk yang SOTK mungkin sudah detail, sudah jelas, sudah baik, baik dari pemerintah kota maupun dari OPD Satuan Pendidikan dari SMP Negeri 22 Kota Surakarta juga sudah baik. Ya, sedikit masukan saja hubungannya dengan tadi mungkin rencana jangka menengah ya, rencana jangka menengah. Memang kalau namanya integritas itu sulit dicapai dalam waktu singkat, ya. Apalagi hubungannya dengan karakter memang agak sulit, ya. Karena pembiasaannya bisa jadi lebih lama daripada kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, jadi kalau tadi dalam waktu 1 tahun ini baru pengenalan pembuatan blog yang baik dan benar, ya. Itu baru itu saja. Tahun kedua baru yang bermanfaat. Nanti tahun ketiga di sini baru memiliki integritas. Jadi baru tahun ketiga ini integritasnya baru muncul. Jadi kalau memang 1 tahun ya mungkin belum begitu. Hanya saja mungkin dari segi poin-poin, ya. Jadi poin-poin mungkin kalau bisa dibuat rubrik assessment lebih baik. Jadi rubrik assessment itu apa? Contohnya integritas itu poinnya apa saja toh?
yang kalau di literasi digital yang bisa dicapai itu kan lebih bagus ya, lebih bagus. Itu sedikit saran saja. Jadi ada rubrik untuk asesmennya. Jadi asesmennya itu kalau integritas tuh apa saja. Tadi mungkin sudah ada di awal, sudah ada apa namanya observasi ya, sudah ada observasi mungkin yang apa saya yang belum menemukan tentang tadi rubriknya, mungkin rubriknya yang masalah integritas. Mungkin itu saja masukan dari saya, biar nanti ketika orang lain membaca kemudian pengen menerapkan di mapelnya guru yang lain, oh bisa, oh integritas itu kalau di literasi digital seperti ini, nanti di tempat saya apa, misal tadi seperti misal di mapel Penjas integritas itu seperti apa, nanti rubriknya tinggal berubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga nanti sukses untuk yang sudah selesai seminar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Kristanto selaku mentor dan kepala sekolah atas refleksinya. Maka berakhir pula acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang tadi disampaikan oleh Bu Uswatun Hasanah, Sarjana Komputer. Maka sebelum itu marilah kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.